Lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat telah lenyap tanpa jejak di wilayah ini. Segitiga Bermuda masih membuat bulu kuduk orang merinding, dan kini wilayah itu kembali menghadirkan misteri baru. Apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Para ilmuwan telah menemukan misteri aneh baru di bawah Samudra Atlantik Utara, tepat di bawah Kepulauan Bermuda. Ini adalah wilayah yang terkenal buruk. Kamu pasti pernah mendengar tentang segitiga Bermuda, kan? Ini adalah wilayah yang sangat luas di Atlantik Utara, kira-kira di antara Florida, Bermuda, dan Antilles Besar, yang membentuk segitiga raksasa. Para ahli belum sepakat mengenai batas pastinya, tetapi wilayah ini mencakup ratusan ribu mil persegi. Kamu pasti pernah mendengar kisah-kisah menyeramkan tentang kapal dan pesawat yang menghilang di segitiga itu. Kita akan membahasnya sedikit nanti. Saat ini, misteri lain sedang mengintai di Cakrawala. Di bawah Pulau Bermuda, para peneliti telah menemukan lapisan batuan raksasa setebal sekitar 12,5 mil, dan ini jauh lebih tebal daripada apapun yang serupa di tempat lain di dunia. Biasanya dasar laut memiliki kerak di bagian bawah, dan di bawahnya lagi terdapat mantel. Namun di bawah Bermuda, ada lapisan tambahan tepat di bawah kerak di dalam lempeng tektonik tempat pulau itu berada. Ini adalah struktur yang benar-benar tak terduga, dan para ilmuwan belum yakin bagaimana itu bisa terbentuk. Penemuan ini mungkin bisa menjelaskan misteri lama tentang Bermuda itu sendiri. Pulau ini terletak di atas sebuah tonjolan samudra. Itu adalah bagian dari dasar laut yang lebih tinggi daripada sekitarnya. Biasanya, tonjolan seperti ini berasal dari gunung berapi, tetapi tidak ada bukti aktivitas vulkanik yang sedang berlangsung di sana. Letusan terakhir yang diketahui di Bermuda terjadi 31 juta tahun yang lalu. Itulah sebabnya penemuan lapisan batuan baru ini sangat penting. Ini mungkin menjadi petunjuk untuk sebuah misteri yang membingungkan. Para peneliti berpikir bahwa letusan terakhir mungkin telah mendorong batuan mantel naik ke kerak bumi. Batuan ini kemudian membeku di tempatnya, membentuk semacam rakit yang mengangkat dasar laut sekitar 1.600 kaki, dan struktur beku raksasa inilah yang mungkin membuat Kepulauan Bermuda tetap berada di atas tonjolan samudra, jauh di atas dasar laut sekitarnya. Jadi sebuah rantai pulau terbentuk karena adanya titik panas jauh di bawah permukaan bumi. Batuan panas naik dari mantel, meleleh, dan membentuk gunung berapi. Ketika hal ini terjadi, dasar laut terdorong ke atas, tetapi setelah itu, seiring pergeseran lempeng tektonik, pulau-pulau perlahan-lahan menjauh dari semburan mantel panas yang menciptakannya. Pulau-pulau itu mendingin, tenggelam karena beratnya sendiri, dan meninggalkan jejak gunung berapi tua di belakangnya. Selama jutaan tahun, banyak dari pulau-pulau yang dulunya tinggi ini akhirnya tenggelam di bawah laut. Beberapa di antaranya menjadi gunung bawah laut. Itu disebut seamount, dan jika erosi meratakan puncaknya di dekat permukaan, mereka disebut guyot. Contoh sempurna adalah rantai Hawaii Emperor. Pulau besar Hawaii masih aktif dan berada di atas permukaan air, tetapi jika Anda bergerak ke barat laut, pulau-pulau tersebut semakin tua, semakin kecil, dan akhirnya tenggelam di bawah laut. Bermuda berbeda. Gundukan pulau ini belum turun, meskipun tidak mengalami letusan gunung berapi selama jutaan tahun. Untuk memecahkan misteri ini, para ilmuwan menggunakan stasiun seismik di Bermuda. Mereka mengamati bagaimana gelombang dari gempa bumi besar di seluruh dunia bergerak di bawah pulau itu pada kedalaman sekitar 31 mil. Mereka mencatat di mana gelombang tersebut berubah kecepatan, dan hal itu membantu mereka menemukan lapisan batuan besar dan tebal di bawah Bermuda. Menariknya, batuan ini kurang padat dibandingkan material di sekitarnya, bertindak seperti rakit menjaga dasar laut tetap terangkat dan menjelaskan gundukan pulau tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa lava Bermuda rendah silika, berarti lava berasal dari batuan kaya karbon, dan analisis sampel batuan menunjukkan karbon ini berasal dari dalam mantel bumi. Mungkin karbon terdorong ke sana saat superbenua Pangea terbentuk 900 hingga 300 juta tahun lalu. Berbeda dengan pulau bentukan titik panas di Samudra Pasifik atau Hindia, salah satu alasannya mungkin karena Samudra Atlantik lebih muda terbentuk saat Pangea terpecah, sedangkan Pasifik dan Hindia lebih tua.
Lokasi Bermuda di jantung Pangaea mungkin membantu menjelaskan keunikan pulau ini. Ilmuwan kini mempelajari pulau lain untuk melihat kesamaan lapisan batuan atau jika Bermuda benar-benar satu-satunya di dunia. Memahami lokasi-lokasi ekstrem seperti Bermuda membantu para ilmuwan mengetahui proses-proses normal dan tidak biasa yang membentuk planet kita. Sekarang segitiga Bermuda sendiri telah memikat dan menakuti orang-orang selama lebih dari 1 abad. Secara resmi, segitiga Bermuda bahkan tidak benar-benar ada. Tidak ada peta dunia yang menandainya, dan Dewan Nama Geografis Alam pun tidak mengakuinya sebagai wilayah nyata. Namun orang-orang tetap mengetahui lokasi ini dan merasa takut terhadapnya. Laporan hilangnya kapal dan pesawat misterius di sini ada sejak pertengahan Serujatu Bontratusan. Namun istilah segitiga Bermuda baru muncul tahun 1994 saat wilayah itu disebut Laut Segitiga pelenyap ratusan kapal dan pesawat tanpa jejak. Pada tahun 1918, USS Cyclops lenyap tanpa penjelasan saat berlayar dari Brasil ke Baltimore, membawa serta 306 awak kapal. Dekade berikutnya, pada tahun 1945, penerbangan 19 menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Penulis Charles Berlitz memperluas misteri ini lewat bukunya tahun 1974, The Bermuda Triangle. Ia mengaitkan hilangnya armada itu dengan mitos kota Atlantis. Namun, pada kenyataannya, segitiga Bermuda tidak lebih berbahaya daripada wilayah lain di lautan. Berbagai studi, termasuk oleh World Wildlife Fund pada tahun 2013, menunjukkan wilayah ini bukan 10 area pelayaran paling berbahaya di dunia. Wilayah ini memiliki lalu lintas laut dan udara padat setiap harinya, menjadikannya salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia. Jadi mengapa masih ada begitu banyak misteri? Kawasan segitiga Bermuda sangat sering dilanda badai tropis dan angin topan. Arus teluk, arus laut yang sangat kuat melintasi wilayah ini dan menyebabkan perubahan cuaca yang tiba-tiba dan ekstrim. Pembacaan kompas juga bisa menjadi rumit di sini. Garis agonik, yaitu garis di mana utara sejati dan utara magnetik sejajar, kadang-kadang melintasi segitiga ini, dan di bawahnya terdapat titik terdalam Samudra Atlantik, yaitu Milwaukee Depth. Kedalamannya mencapai 27.500 kaki ke palung Puerto Rico. Gabungan faktor-faktor ini dapat menyebabkan kecelakaan yang membuat siapapun percaya ada sesuatu yang misterius terjadi di wilayah tersebut. Tak heran jika orang-orang selalu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Beberapa teori pun bermunculan. Mari kita lihat beberapa teori yang paling masuk akal. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah gelombang liar. Ini adalah gelombang besar yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Tingginya setidaknya 2 kali lipat dari gelombang di sekitarnya, seperti dinding air. Gelombang ini sangat berbahaya bagi kapal dan apapun yang ada di lautan. Jika ditambah dengan badai hebat dan arus kuat di segitiga itu, Anda akan mengerti bahwa sebuah kapal bisa hancur dalam hitungan detik dalam kondisi seperti itu. Beberapa ilmuwan berbicara tentang gelembung metana yang muncul dari dasar laut. Menurut mereka, jika cukup banyak gas itu muncul ke permukaan air secara bersamaan, air akan menjadi kurang padat dan hal ini benar-benar bisa menyebabkan kapal tenggelam. Memang, fenomena ini tidak terjadi setiap saat, tapi cukup untuk membuat orang merasa khawatir. Lalu ada juga hal-hal yang berkaitan dengan magnet. Dulu, kompas sering kacau di segitiga Bermuda karena utara sejati dan utara magnet kadang-kadang sejajar di sini, sehingga para pelaut benar-benar tersesat. Sekarang GPS sudah memperbaiki masalah itu, tapi di masa lalu hal ini menyebabkan banyak masalah serius dan memicu rumor serta legenda urban. Selain itu, seperti yang sudah kita ketahui, cuaca di daerah itu sangat ekstrim. Badai tropis dan arus teluk bisa mengubah perairan yang tenang menjadi mimpi buruk dalam sekejap. Tapi banyak juga yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Segitiga Bermuda adalah jalur pelayaran tersibuk di dunia. Pilot dan kapten bisa kesalahan, terutama saat cuaca buruk atau malam hari. Penerbangan 19 adalah contoh klasiknya. Begitu kita mencampurkan lalu lintas yang padat dengan semua bahaya alam itu, kecelakaan pasti akan terjadi. Jadi, meskipun segitiga Bermuda terkesan menakutkan, pada dasarnya itu hanyalah alam yang bekerja sebagaimana mestinya, dan kita hanya perlu menghadapinya. Kita masih punya banyak hal untuk dieksplorasi dan ditemukan di wilayah itu, dan kita perlu belajar bagaimana menavigasi area tersebut.